berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang usaha kecil menengah, yaitu pembibitan sayur mayur dengan menggunakan metode bedengan. Apa itu bedengan? Bedengan itu adalah green farm, rumah yang terbuat dari bambu dan beratapkan plastik. Nah, kita mengenal dulu sejarahnya. Keluarga saya membangun bedengan ini mulai dari tahun 2013 ketika saya pindah dari Lampung ke Banyuwangi. Sebelumnya keluarga saya belum membuka saya ini dan masih bekerja serabutan seperti menjadi buruh tani, buruh cangkul, buruh cuci dan lain-lain. Tetapi atas inisiatif ibu saya, lalu kita mendirikan sebuah green farm untuk menanam bibit-bibit yang nantinya akan dijual pada petani-petani di sekitar. Tetapi semua itu tidak berjalan mulus. Setahun berjalan pasang surut, ternyata sulit sekali merubah usaha itu untuk menjadi sukses dan maju, sangat sulit. Awal pertama buka itu hanya beberapa orang yang membeli, hanya sekitar 1.000 sampai 5.000 bibit yang terjual. Pasang surut terus berganti dan akhirnya keluarga saya memutuskan untuk berhenti. Lalu pada tahun 2015 kami kembali lagi membuka usaha tersebut dengan bermodal uang pinjaman dari tetangga. Akhirnya saya dan keluarga berhasil membuka kembali usaha ini. Sangat pahit dan rumit untuk membuka usaha kecil. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat usaha ini adalah, yang pertama kita membuat green farm-nya dulu, yaitu dari bambu, plastik, paku, kawat, dan jaring. Lalu kita punya variable cost-nya, yaitu tanah untuk media tanamnya, sedangkan plastik itu untuk wadah media tanam. Lalu benih untuk kita tanam. Lalu selang air itu untuk kita menyirami air. Proses pembuatan. Pada tahap ini yang pertama disiapkan adalah benih. Keluarga saya membeli benih langsung dari petani. Jadi kita membeli benih itu di harga-harga tertentu, karena harga cabai itu sangat krusial sekali. Kadang naik, kadang turun, kadang biasa-biasa saja. Jadi kita memutuskan untuk membeli cabai ini di harga 25.000 ke bawah. Jadi kalau harga cabai sudah terlampau 25.000 ke atas, kita tidak akan membeli benih tersebut. Jadi saat harga cabai sedang turun, kita sudah menyediakan stok cabai untuk dijadikan benih. Saat masa awalan adalah kita membeli cabai langsung pada petani, lalu kita blender. Waktu pertama kita membuka itu belum punya blender, jadi ditumbuk, benar-benar ditumbuk. Jadi tangan itu panas, pedas, campur aduk. Lalu habis itu dicuci dan dikeringkan. Setelah dikeringkan, lalu diberi obat. Ini namanya obat marsal, agar benih ini tidak dibawa kabur oleh serangga-serangga seperti semut dan lain-lain. Nah, lalu proses pembuatan media tanam. Pembuatan media tanam ini dilakukan oleh para ibu-ibu PKK yang alhamdulillah dengan adanya bedengan ataupun green farm ini mendapatkan lapangan kerja yang lebih maksimal. Jadi banyak ibu-ibu PKK di sana yang bergantung pada usaha bedengan ini. Harga dari media tanam ini adalah per 1.000-nya 12.000. Lalu proses yang selanjutnya adalah menata media tanam. Nah, menata media tanam ini terkadang saya lakukan sendiri, terkadang dilakukan oleh orang tua saya, terkadang juga dilakukan oleh tenaga kerja. Karena banyak sekali yang harus dikerjakan dalam pembibitan
Jadi kita harus membagi waktu agar waktunya dapat fleksibel dan efisien. Setelah menata media tanam, hal yang selanjutnya adalah penanaman benih. Jadi sebelum menanam benih itu media tanam harus disiram dulu. Waktu sore disiram, lalu pagi hari langsung kita bolongi atau coblos menggunakan besi ataupun bambu. Setelah itu kita masukkan benih-benih yang tadi sudah dikeringkan dan dicoba, lalu ditimbun lagi menggunakan tanah. Tujuannya agar saat disiram itu tidak ada benih yang terlempar keluar dari lubangnya. Nah, ini penyiraman. Setelah diurut dengan tanah tadi, lalu disiram. Tujuannya agar bibit cepat tumbuh. Lalu proses pemanenan. Proses pemanenan ini berbeda-beda jatahnya antara buah satu, sayur satu, dan yang lainnya. Misalkan tomat ini panennya sekitar umur 3 minggu, kurang lebih 3 minggu. Kalau misalkan cabai itu kurang lebih 1 bulan sampai 5 minggu. Kalau untuk terong itu 3 minggu sudah dapat panen. Ya. Untuk pemasarannya, kami memasarkannya pada petani-petani sekitar dan para pengepul. Sebelumnya pada tahun pertama itu belum ada petani dan pengepul ya. Jadi banyak petani yang dulu itu belum mengerti akan pembibitan ini, dan mereka itu langsung beli benih biji dan langsung ditanam, bukan beli bibitnya. Jadi dulu sangat sulit untuk mencari pasar. Tetapi dengan adanya para pengepul ini, para usahawan bedengan ini semakin terbantu. Untuk harga, bibit ini dijual per kotak atau yang namanya bulan. Untuk per kotak itu berisi 512 yang dihargai 40.000 untuk para pengepul, atau 1.000-nya 80.000 karena kita biasa jual itu per 1.000. Dan untuk para petani per 1.000-nya itu 100.000 kalau dia ambil langsung dari farm kita. Tetapi kalau untuk dikirim, kita menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh, bisa 120 sampai 170 bahkan 200.000. Dan untuk biaya awalnya adalah kita menyewa lahan 10 kali 5 meter dengan harga 500.000 per tahun. Dengan biaya awal pembuatan farm itu 2.500.000, itu sudah termasuk bambu, plastik, kawat, dan jaring. Nah, untuk biaya produksi, biaya variabelnya adalah benih kita beli per kilogram. Misalkan harganya 20.000 ya, karena harga cabai sekarang itu hampir 50.000, jadi mungkin kita tidak akan beli karena stoknya sudah banyak, hampir 20 kilo. Lalu tanahnya untuk media tanam seharga 8.000 per karung. Satu karungnya itu dalam menghasilkan 1.500 media tanam. Jadi untuk menghasilkan 15.000 media tanam, kita butuh 10 karung seharga 80.000 untuk 10 karungnya. Dan untuk plastik, ini adalah plastik yang digunakan untuk media tanam, bukan untuk atap dari farmnya. 10.000 plastik satu bendel itu harganya 10.000 dan dapat untuk 3.000 media tanam. Jadi untuk 15.000 media tanam kita membutuhkan 5 plastik seharga 50.000. Untuk pengairan kita bayar pump seharga dapat 15.000 per bulannya, dan itu dari pump remaja masjid ya. Jadi alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan adanya pump ini. Untuk obat-obatan 25.000 per 15.000 benih. Jadi 25.000 obat itu untuk 15.000 benih dan untuk 1 bulan. Insya Allah cukup. Untuk wadah packing yaitu kotak atau bulan tadi
seharga 8.000 per kotak. Sebelumnya harganya 6.000, tapi sekarang karena harga paku dan bahan melonjak, jadi harganya naik hingga 8.000 per kotak. Biaya pekerja. Untuk biaya pembuatan media tanam tadi untuk ibu-ibu PKK per 1000-nya itu 12.000. Jadi untuk menghasilkan 15.000 dibutuhkan 15 kali 12 bukan 6 benar. Nah, untuk penataan media tanam ketika saya sedang mengerjakan proses yang lainnya, jadi kita menyuruh para pekerja untuk menata per 1000-nya itu 2.000 untuk menata media tanam, dan untuk biaya penanaman benih itu per 1000-nya 6.000, dan untuk biaya panen per 1000-nya 6.000. Total keuntungan pendapatan per modal ini saya ambil per 15.000 ya, karena dari media tanam tadi per 1 karungnya adalah 1.500 dan saya itu 10 karung, jadi 15.000. Itu pendapatan dari harga rata-rata, berarti 1000-nya itu saya jual 100.000, itu harga rata-rata sudah. Dan 820.000 total variabel cost itu dari biaya-biaya variabel yang kita keluarkan dari para pekerja maupun benih, tanah, plastik, air dan sebagainya. Jadi total pendapatan bersih kita dalam 15.000 benih itu sama dengan 680.000 per bulan. Jadi untuk mencapai titik balik modal awal membutuhkan waktu 6 bulan. Tadi modal awal kita itu hampir 4 juta. Jadi bisa mencapai titik balik modal itu waktu 6 bulan. Sedangkan bedengan itu mampu menampung hingga 150.000 benih untuk ukuran 10 x 5 meter. Dan alhamdulillahnya keluarga saya sudah bisa membuka dua tempat yang berbeda dengan ukuran yang berbeda juga. Jadi total sekarang itu dapat memproduksi sekitar 270.000 benih. Oke, sekitar 15.000. Itu sudah hitungan. Oh, sudah hitungan. Kita sudah berkali-kali mengecek itu. 1 kilo itu jadi 15. Kita mengukurnya dengan gelas, takaran gelas. Jadi 1 gelas itu untuk kita kan biasanya mempekerjakan para ibu PKK untuk menanam benihnya. Jadi 1 gelas itu seharga 60.000. Nah, itu 1 kilo itu jadi 15, setara 15.000 benih. 15.000. Itu biasanya dari mulai satu periode itu berapa kerugian? Insya Allah kalau untuk kerugian itu tidak ada. Saya bisa bilang untuk kerugian tidak ada, asalkan kita itu dapat menjualnya kepada para petani. Petani itu mau menerima bibit kita apa adanya. Ketika harga cabai itu sedang naik, misalkan harga cabai 100.000, petani itu tidak pilih-pilih sudah. Bibit cabai yang kayak seperti apapun sudah, bahasa kasarnya korepen sudah, warna kuning berkarat, batangnya pesek-pesek juga dia hantam. Karena ya itu, saya dari sekarang juga nggak tahu kenapa para petani kok cari bibit itu saat harga cabai sedang naik. Padahal kita tanam sekarang itu belum tentu berbuah besok. Ini pasti banyak, terutama musim hujan. Musim hujan itu penyakitnya karat daun namanya. Jadi warna kuning-kuning pada cabai ataupun seperti warna karat itu karat daun, tapi dapat diobati dengan antrakol. Jadi obat antrakol itu untuk menangani karat daun itu. Terus yang kedua adalah busuk batang. Nah, kalau busuk batang itu penanganannya mudah, asal kita dapat mencegahnya dari awal. Semisal kita lakukan penyuluhan ya, satu kotak itu kita lakukan penyuluhan, ternyata ada 1 ataupun 2 atau sekelompok, ya sudah kita ambil, kita buang jauh-jauh, terus kita ganti. Nah, itu insya Allah sudah aman. Dan untuk
Jadi kita menyiram itu kalau bibit yang sudah siap jual itu 1 hari hanya 1 kali sore saja, dan kalau untuk bibit yang masih dalam masa pertumbuhan itu 1 hari maksimal 2 kali. Ulat bumi, ulat daun, kucing, ayam, dan masih banyak lagi. Tapi penanganannya itu sangat mudah ya. Kalau bekecot itu kita tinggal lakukan penyuluhan. Nanti kalau masih ada saja bekecotnya, kita lakukan penyemprotan pagi hari. Biasanya bekecot itu pada mati. Kalau untuk ulat bumi itu kita lakukan penyemprotan pada malam hari. Soalnya ulat bumi itu keluarnya pada malam hari. Tetapi kan setelah kita semprot itu tidak kita siram dulu pada malam hari, karena takutnya nanti akan mengalami daun keriting itu tadi. Dan tumbuh, tetapi hanya 75% mungkin yang bisa dipanen. Sekitar 15% itu dia masih kecil-kecil. Jadi pertumbuhannya itu tidak sama. Ya biasalah kalau untuk budidaya itu pasti ada grade-grade tertentu. Jadi antara yang besar itu pasti grade A, nanti yang sedang grade B, yang kecil grade C. Nanti kita kelompokkan. Nanti ada petani yang sukanya cabai ataupun bibit yang tinggi, jadi dia ambil yang tinggi. Kalau dia suka yang sedang, rata-rata kalau untuk menanam di sawah itu mereka suka yang kecil, tapi umurnya itu sudah lama, hampir 1 bulan lebih, bahkan sampai 2 bulan. Walaupun pendek, tapi umurnya sudah tua atau kaku sudah. Jadi ketika dipanen di sawah, ketika ditanam di sawah itu tidak gampang mati ataupun londot ataupun busuk batang tadi ya. Untuk hidroponik sendiri kemungkinan tidak mampu. Listrik negara bisa habis kayaknya. Ini 270.000 bibit yang kita tanam. Jadi kalau untuk pengairan hidroponik habis kayaknya. Ada. Saya bertanam dua jenis cabai yang ada di farm ya, yaitu cabai ori sama cabai perentul. Kalau cabai perentul itu dia ciri-cirinya buahnya besar, tetapi hasilnya memang kurang maksimal, tapi jangka waktunya lama. Kalau untuk cabai ori itu dia cenderung agak kecil, lebih kecil dari perentul, tetapi cabai ori. Jadi kalau cabai ori itu kita beli langsung benihnya, jadi tidak dari petani. Karena kalau kita tanam dari petani itu kemungkinan tidak berhasil ya, karena F2-nya itu rusak gitu. Jadi pasti banyak yang buang. Jadi cabai ori itu tumbuhnya buah itu lebat, tapi hanya di pucuknya saja. Sangat lebat di pucuk, tetapi jangka waktunya itu pendek. 3 bulan mungkin sudah habis dia. Kalau untuk cabai perentul ini 6 bulan masih tahan. Masih bisa berbuah. Iya, masih bisa berbuah. Jadi untuk panen itu setiap hari ataupun setiap minggu masih bisa. Diolah sendiri. Ini apa dibuang? Sayur yang rusak. Tapi dulu Sayur yang rusak ini dalam artian ini kita menanam bibit, bukan benih bibit ya, bibit yang rusak. Untuk bibit yang rusak, kalau yang memang sudah parah, terkena busuk batang ataupun terkena serangan dari ulat ataupun jabrik, itu memang harus dibuang karena sudah tidak bisa tumbuh lagi. Tetapi kalau yang masih berwarna kuning ataupun daunnya keriting itu masih bisa diselamatkan. Kita kumpulkan di tempat sendiri. Nah, lalu kita lakukan penyemprotan rutin seminggu 2 kali supaya pupusnya itu berbunga lagi. Jadi agar pupusnya itu mengeluarkan daun baru. disemprot apa Pak? Semprot obatnya namanya apa ya? Kayaknya obat racikan. Soalnya di daerah saya itu ada pengracik obat. Jadi kita beli di situ. Jadi kita sediakan obatnya, 1 botol itu 50.000, botol aqua. Tapi baunya itu Itu kira-kira 1 botol itu cukup untuk berapa pohon? Berapa bibit? 1 botol itu
15.000. 15.000. 15.000. Kita tidak modal. Itu cabai apa ini? Oh, cabai berentul. Iya maksudnya. Modalnya itu dari benih. Kita per 1.000 aja. Per 1.000 benih. Untuk menghasilkan 1.000 itu kita butuh 1 karung, kurang dari 1 karung. Harga 1 karung 8.000. Jadi kalau kurang dari 1 karung mungkin 6.000 ya. 6.000 itu dapat menghasilkan 1.000 media tanam. Untuk benihnya itu mungkin tidak sampai 1/4 ya kalau untuk 1.000 media tanam. Karena 1 kilonya itu bisa 15.000. Mungkin hanya perlu beberapa ons sepertinya untuk 1.000-nya. Jadi total biayanya itu mungkin kalau per 1.000 tidak sampai 50.000. Kita inisiatif dari harga. Yang awalnya harga benih per cepet itu 100.000 untuk cabai. Jadi sangat-sangat mahal. Berarti sangat mempengaruhi bibit yang untuk suatu tanah. Kalau kita teruskan itu harganya hanya tipis. Kalau untuk harga cabai cepetan itu harganya 150.000 sampai 200.000. Untuk harga yang sudah siap jual. Nah, untuk harga dari bibit perentul ini untuk cabai perentul sekitar 100.000 sampai 170.000. Jadi hanya selisih 30.000. Padahal harga benihnya itu terpaut sangat jauh. Kalau misalkan harga cabai perentul ini lagi turun 10.000, kita beli dibandingkan dengan cepetan itu sangat jauh. Cepetan itu tidak mungkin turun harganya, tetap 100.000 saja, bahkan mungkin bisa naik. Tapi untuk harga cabai kita beli dari petani pasti akan naik dan turun. Jadi kita membelinya itu saat turun. Jadi bisa menghemat modal untuk mendapatkan laba yang semaksimal mungkin. Keluar ya. Jadi tetap pada media tanam. Akarnya itu tetap pada media tanam. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu tanaman yang lainnya, tanaman sebelahnya. Tetapi yang mengganggu itu adalah akar dari tumbuhan-tumbuhan sekitar itu. Misalnya pohon pisang itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau ada akar pohon pisang yang masuk ke dalam farm ini, yaitu bibitnya itu pasti akan lambat, pertumbuhannya itu akan sangat lambat. Misal yang tidak terkena akar itu 1 bulan tumbuh, sedangkan yang ada akarnya itu mungkin lebih dari 1 bulan. Jadi kita menyiasatinya dengan menebang pohon itu kalau itu milik kita. Karena itu lahan sewa dan itu pohon bukan milik kita, jadi kita pindahkanlah bibit yang tumbuhnya lambat tadi, kita pindahkan ke tempat yang lainnya. Lalu kita siram dengan mes warna mutiara warna merah. Oh, mutiara warna merah. Lalu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.